Ada begitu banyak masalah di dalam hidup ini. Dari pagi sampai malam, dari malam sampai pagi. Manusia selalu bergulat menghadapi berbagai masalah yang tentunya tidak mengenakan sebuah kehidupan. Karena masalah akan memperlambat tujuan. Masalah akan menghambat tujuan. Masalah akan menggagalkan tujuan. Dan oleh sebab itu, berbagai upaya dilakukan untuk memerangi masalah tersebut, agar masalah-masalah yang sedang dianggap sebagai penghalang atau sesuatu yang dianggap bisa menggagalkan, atau mungkin sesuatu yang bisa berbahaya bagi hidup seseorang, maka masalah-masalah itu harus diperangi sampai tuntas kalau kita mau melihat kemenangan. Kalau kita mau mendapatkan tujuan yang kita capai. Oleh sebab itu kita harus mengenal istilah, kita harus berperang. Kita harus berperang. Dan jangan menyerah sebelum berperang. Atau lebih tepat lagi, tidak pernah menyerah. Karena kita melihat di dalam hidup ini bahwa iblis sebagai oknum yang sudah dikalahkan Tuhan di atas kayu salib. Tentu secara mutlak iblis adalah pribadi yang sudah dikalahkan. Tetapi ada satu hal yang kita perlu belajar dari apa yang dilakukan oleh iblis, yaitu semangatnya. Karena iblis adalah pribadi yang tidak mengenal kata menyerah. Walaupun secara mutlak Tuhan Yesus mati di kayu salib itu adalah kemenangan yang mutlak, kemenangan yang sempurna. Tetapi pada hakikatnya, pada kelanjutannya, iblis terus melakukan aksi dan terus ingin kembali merebut kekalahan, kembali ingin merebut apa yang telah mereka alami, yaitu sebuah kekalahan. Dan mereka ingin merebut apa? Ingin merebut kemenangan itu. Oleh sebab itu, kita perhatikan bahwa Tuhan berkata, hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Cerdik artinya bagaimana kita memakai hikmat, memakai pikiran-pikiran kita untuk mencapai kemenangan. Tentu kemenangan di dalam kebenaran, bukan kemenangan berdasarkan emosional. Tapi kita mencapai kemenangan yang tentu berkenan kepada Tuhan. Ya, kita harus cerdik. Makanya saya katakan, ada hal yang kita perlu belajar dari iblis. Bukan belajar perbuatannya, tetapi belajar tentang semangatnya, bahwa iblis itu tidak kenal kata menyerah. Dan itu dilakukan terus di dalam hidup ini. Sebelum kita mengenal Tuhan, kita sudah ada di medan pertempuran. Pertempuran terhadap apa? Terhadap masalah. Karena manusia dikelilingi dengan berbagai masalah. Oleh sebab itu, kita harus mengalahkannya. Kita harus perangi itu. Kita harus singkirkan itu. Kita harus bisa melewati setiap peperangan-peperangan yang ada. Jangan ada kata menyerah. Jangan menyerah sebelum berperang. Ya, kita melihat bagaimana harapan Tuhan terhadap gereja. Seperti yang saya katakan tadi, iblis adalah pribadi yang sudah dikalahkan. Roh-roh jahat itu sudah dikalahkan. Tinggal di dalam hidup ini, kita harus cerdik. Kita harus bisa menggunakan segala hikmat yang diberikan oleh Tuhan untuk menjadi pemenang dan tidak menjadi seorang yang kalah. Apalagi
kita menyerah atau kita tidak mau berperang. Dan kita lihat ini ada satu contoh di dalam Alkitab bagaimana bangsa Israel adalah sebuah contoh yang nyata. Adalah orang yang menyerah sebelum berperang. Mereka tidak siap. Sebelum berperang saja mereka sudah menyerah. Mereka sudah memposisikan dirinya bahwa mereka adalah orang yang tidak berguna. Mereka sudah menyatakan dirinya bahwa mereka adalah orang yang kalah. Mereka sudah menyatakan dirinya bahwa mereka tidak sanggup. Dan ini adalah orang-orang yang tidak diinginkan Tuhan. Karena Allah kita besar. Tuhan kita hebat. Kenapa kita memiliki sifat seperti itu kalau kita menyatakan diri kita adalah orang yang bertuhan? Kenapa kita bersikap seperti itu kalau kita menyatakan diri bahwa kita adalah orang yang mengasihi Tuhan? Kita tidak berperang, bahkan kita menyerah terlebih dahulu. Bagaimana buktinya di dalam kehidupan sehari-hari? Karena saya melihat ada begitu banyak orang menceritakan masalahnya. Berkeluh kesah, sayang diri terhadap masalah-masalah yang dihadapi. Bahkan banyak air mata yang ditumpahkan. Bukan karena sukacita di dalam Tuhan. Ini adalah suatu hal yang sangat memilukan. Karena Tuhan sebagai panglima perang, sebagai pahlawan perang, sangat sedih melihat prajurit-prajuritnya yang menyerah sebelum berperang. Kita melihat di dalam Bilangan pasal yang ke-13 ayat yang ke-25 sampai dengan ayat yang ke-33. Sesudah lewat 40 hari, pulanglah mereka dari pengintaian negeri itu, dan langsung datang kepada Musa, Harun, dan segenap umat Israel di Kades, di padang gurun Paran. Mereka membawa pulang kabar kepada keduanya dan kepada segenap umat itu, dan memperlihatkan kepada sekaliannya hasil negeri itu. Ya, dalam perikop ini menceritakan bahwa Musa pernah mengutus 12 pengintai untuk mengintai di negeri yang dijanjikan Tuhan, bahwa negeri itu akan diberikan kepada mereka. Dan setelah mereka pergi di dalam sebuah pengintaian, apa yang terjadi? Mereka pulang. Dan mereka pulang pasti langsung bertemu kepada Musa dan Harun sebagai orang yang memberikan perintah untuk pergi intai negeri yang akan kita masuki. Di sini kita melihat bahwa tentunya Tuhan yang memberikan negeri kepada bangsa Israel adalah Tuhan yang bertanggung jawab. Tuhan yang akan menyerahkan negeri itu kepada mereka. Tapi sungguh sesuatu yang sangat menyedihkan bahwa orang-orang pengintai ini adalah orang-orang yang gagal total di dalam apa yang menjadi rancangan Tuhan. Mereka adalah orang yang tidak memahami kalau Tuhan yang berjanji sebetulnya akan memberi negeri itu. Tuhan sudah tahu bahwa kemampuan yang Dia berikan kepada orang Israel itu adalah kemampuan yang cukup. Karena itu negeri yang memang menjadi tujuan Tuhan.
Begitu juga dengan kehidupan orang Kristen. Tuhan sudah tahu bahwa surga itu adalah tempat yang Tuhan ingin berikan kepada orang-orang percaya. Tetapi yang menjadi masalah bahwa orang seringkali menyerah. Seringkali menyatakan bahwa mereka tidak sanggup untuk ke sana. Karena melihat terlalu berat kenyataannya persoalan yang ada di depan. Terlalu berat kedagingan-kedagingan yang harus disingkirkan di dalam hidup ini. Jadi kebanyakan orang berputus asa. Kita lihat dulu ayat kelanjutannya supaya menjadi jelas. Mereka menceritakan kepadanya, kami sudah masuk ke negeri kemana kau suruh kami. Dan memang negeri itu berlimpah-limpah susu dan madunya. Ya, perhatikan baik-baik. Memang negeri itu berlimpah-limpah susu dan madunya. Dan inilah hasilnya. Mereka bawa pulang lagi. Mereka bawa contohnya. Susu dan madunya itu seperti ini. Sangat berlimpah. Memang negeri itu sangat berlimpah-limpah susu dan madunya. Nah, di dalam ayat 28 itu menunjukkan bahwa pengintai-pengintai, pahlawan-pahlawan yang menjadi kebanggaan orang Israel yang diutus untuk pergi mengintai negeri tersebut. Tentu kalau diutus itu pasti orang-orang pilihan. Ya, pasti orang-orang dianggap yang terkemuka, yang mempunyai kelebihan-kelebihan daripada yang lain. Oleh sebab itu, mereka lah yang diutus oleh Musa. Tetapi kita melihat kenyataannya, orang yang diutus ini adalah orang yang menyerah sebelum berperang. Mereka ternyata bukan prajurit yang sejati. Bukan prajurit yang seharusnya membawa nama besar Tuhan. Yang menginginkan bahwa mereka harus mencapai apa yang diinginkan Tuhan. Mereka harus mencapai apa yang menjadi tujuan Tuhan. Tuhan ingin memberi negeri itu. Tuhan ingin menyerahkan negeri itu kepada mereka. Karena memang itu disediakan Tuhan untuk menjadi milik Israel. Cuman sayangnya, mental-mental yang menyerah sebelum berperang, mental-mental yang mengaku kalah sebelum berperang, itu terdapat di dalam bangsa Israel. Di dalam 12 orang yang dipilih ini. Dan 10 diantaranya bermental seperti itu. Mental yang buruk. Artinya sesuatu yang tidak bisa dibanggakan oleh Tuhan. Kita lihat apa yang terjadi di dalam ayat selanjutnya. Hanya bangsa yang diam di negeri itu kuat-kuat dan kota-kotanya berkubu dan sangat besar. Juga keturunan Enak telah kami lihat di sana. Ya, bangsanya kuat-kuat. Mereka sudah patah semangat dulu. Mereka sudah ketakutan luar biasa. Mereka adalah kota-kota yang berkubu dan sangat besar. Juga keturunan Enak ada di sana. Kita perhatikan di sini. Keturunan Enak telah kami lihat di sana. Artinya kita tidak bisa memiliki negeri itu. Kita tidak akan sanggup untuk memiliki negeri itu. Tuhan sudah menjanjikan kerajaan yang begitu luar biasa. Negeri itu berlimpah susu dan madu. Berlimpah kebaikan Tuhan. Tapi seringkali
Begitu banyak orang Kristen yang menyerah sebelum berperang. Oleh sebab itu, kita perhatikan bagaimana seharusnya kita menjadi seorang prajurit. Kita harus menjadi pasukan yang mengalahkan. Kenapa saya katakan bahwa begitu banyak orang yang menyerah sebelum berperang? Karena kita lihat di dalam kehidupan sehari-hari, ada begitu banyak masalah. Masalah anak, masalah suami, masalah istri, masalah teman, masalah karyawan, masalah bos, masalah semua. Dari pagi sampai malam, malam sampai pagi, masalah. Belum lagi masalah kesehatan. Belum masalah lagi ketakutan, masalah pikiran. Tidak ada apa-apa tapi takut sendiri. Sedikit-sedikit ketakutan. Sedikit-sedikit khawatir. Sedikit-sedikit cemas. Dan yang diceritakan semua adalah masalah. Yang dikeluh kesahkan adalah masalah. Ini adalah orang-orang yang bermental menyerah sebelum berperang. Tidak pernah mau berperang. Hanya ada kata menyerah. Kenapa? Yang diceritakan masalah terus. Masalah itu banyak. Masalah itu bertubi-tubi. Tapi saya mau beritahu kepada kita. Tuhanmu kan lebih besar. Tuhan kita kan jauh lebih besar. Kenapa bukan Tuhan yang Anda ceritakan? Kenapa bukan Tuhan yang Anda beritakan? Bukankah yang menyuruh mereka pergi mengintai tanah Kanaan? Bukankah Tuhan yang menyuruh mereka? Kenapa mereka tidak membawa cerita betapa baiknya Tuhan yang sudah mengutus mereka ke tanah Kanaan itu? Tanah itu penuh berlimpah dengan susu dan madunya. Berlimpah dengan segala kebaikan yang ada di situ. Kenapa bukan itu yang diceritakan? Kenapa justru masalah yang mereka ceritakan? Ketakutan yang mereka ceritakan? Kegentaran yang mereka ceritakan? Mereka melihat bahwa musuh-musuh mereka terlalu besar. Manusia seringkali terlalu melihat bahwa masalahnya terlalu besar. Mereka tidak pernah melihat bahwa Tuhannya itu jauh lebih besar. Sampai berapa lama lagi baru Anda mengenal Tuhanmu? Sampai berapa lama lagi baru kita memuliakan Tuhan di dalam hidup ini? Sampai berapa lama lagi baru orang bisa mendengarkan, orang tahu bahwa Tuhan Yesus itu adalah Tuhan yang baik. Tuhan Yesus itu adalah Tuhan yang berkuasa. Kalau setiap kali engkau ketemu orang, engkau tidak memuliakan tujuan Tuhan. Engkau tidak memuliakan panggilan Tuhan. Engkau tidak menceritakan kebesarannya. Engkau tidak menceritakan keperkasaannya. Engkau tidak menceritakan kedahsyatannya. Yang kau ceritakan adalah ketakutanmu. Kegelisahanmu, kekhawatiranmu. Inilah yang membuat suatu prajurit yang tidak bisa diharapkan Tuhan. Artinya, terlalu banyak orang yang memposisikan diri, menyerah sebelum berperang. Kita lihat ayat selanjutnya. Orang Amalek diam di tanah Negeb, orang Het, orang Yebus, dan orang Amori diam di pegunungan. Orang Kanaan diam di sepanjang laut dan sepanjang tepi sungai Yordan. Kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa. Katanya, "Tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu, sebab kita pasti akan mengalahkannya." Ya, berbeda kan?
Kaleb berbeda. 12 yang diutus. 10 itu adalah prajurit hau-hau. Anda tahu prajurit hau-hau? Lain yang dilihat, lain yang dibicarakan, lain yang dikerjakan. Ini agak rada-rada orang-orang seperti ini. Nah, jangan jadi orang Kristen yang model seperti ini. Padahal kalau kita lihat, ya mereka ini orang-orang pilihan. Tapi di antara orang-orang pilihan itu, terlalu banyak juga yang rada-rada, yang hau-hau. Ini kenyataannya. Ini dituliskan di dalam firman. Oleh sebab itu, jadilah prajurit yang sejati. Apa kata Kaleb? Tidak demikian. Apa yang disampaikan oleh 10 pengintai yang lain itu, bukan seperti itu yang aku lihat. Nah, ini orang yang takut, orang yang memilih menyerah aja. Daripada kita angkat senjata, daripada kita berperang. Yang pertama, orang-orang seperti ini adalah malas. Malas kerja. Malas kerja di dalam Tuhan. Kerjaannya cuma main game terus. Kalau menyembah Tuhan tidak pernah. Saya nggak tahu berapa banyak orang Kristen yang kerjaannya main game terus. Dari pagi sampai malam, sampai mau tidur, sampai tidak tidur karena hanya main game terus. Kerjaannya cuma begitu. Ini orang yang malas ini tidak mau berperang. Game itu bukan sesuatu yang Anda harus perangi. Itu bukan sesuatu yang penting di dalam hidup ini. Berperanglah. Gunakan selengkap senjata Allah. Jangan menyerah dulu. Orang yang menyerah dulu, sudah pasti Alkitab berkata, Anda tidak bisa memasuki negeri Kanaan. Anda tidak bisa masuk ke Yerusalem baru. Anda adalah orang yang menggagalkan rencana Tuhan. Hidupmu membuat dirimu tidak layak. Karena begitulah tanggapan dari 10 orang ini. Tapi Kaleb berbeda. Di samping mereka malas, mereka memiliki roh ketakutan terlalu besar. Ya inilah karena orang malas, makanya jadi kerjaannya takut. Belum maju sudah takut. Kalau cuma disuruh pergi mengintai, ngintip-ngintip dari jauh berani. Ya. Pada saat menghadapi masalah udah takut. Takut akan jadi seperti apa ya rumah tangga saya? Akan jadi seperti apa ya anak saya? Akan jadi seperti apa ya suami saya? Akan jadi seperti apa ya keluarga saya? Bagaimana masa depan saya? Masih bisa bertahankah? Inilah kenyataannya. Terlalu banyak orang yang tidak mau berperang. Bahkan memilih menyerah. Jangan mempermalukan dirimu. Anda itu anak Tuhan. Anda itu anak Tuhan. Perangilah. Peperangan yang paling tertinggi di dalam hidup ini, di dalam orang yang percaya kepada Tuhan adalah menyembah. Itu adalah peperangan yang paling tertinggi. Karena namanya daging kita tidak suka menyembah. Halo? Kita lebih memilih main Facebook. Kita lebih memilih WA-an. Kita lebih asik dan bertahan lama-lama di WA. Itu semua keinginan daging. Oh Pak, WA, saya bagikan firman di situ. Iya, bagikan firman berapa menit, Bro. Paling juga tidak sampai 1 menit. Selebihnya, hahaha. Itu.
Selebihnya ngalor ngidul. Selebihnya bicara tentang dunia. Tuhan tidak panggil Anda untuk seperti itu. Tapi Tuhan panggil Anda untuk berperang. Bagaimana bisa berperang? Peperangan yang paling terbesar adalah menyembah Tuhan. Berdoa. Ingatkah kita tentang peristiwa di Taman Getsemani? Bagaimana Tuhan Yesus berkata, tidak sanggupkah kalian berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Roh penurut, tetapi daging lemah. Tuhan Yesus menunjukkan kepada murid-muridnya bagaimana dia sedang berperang habis-habisan. Melawan kuasa setan yang sedang dihadapi. Bagaimana kejamnya, bagaimana bejatnya, bagaimana kejinya setan yang memakai manusia yang akan membunuh Tuhan. Di situ Tuhan menunjukkan dia berperang, semalam-malaman dia berdoa. Tapi murid-murid yang lain memilih tidur. Mata mereka sudah berat. Makanya saya katakan inilah peperangan yang paling terbesar di dalam hidup manusia. Ya. Kalau sikap hati atau keputusan yang kita ambil itu cuma langkah yang kita tempuh. Tetapi peperangan yang paling utama adalah engkau berdiri bersama Tuhan. Bagaimana dagingmu dimatikan. Karena peperangan yang paling terbesar adalah matikan dagingmu. Matikan dagingmu. Banyak menyembah Tuhan. Karena Tuhan memberikan waktu kepada hidupmu. Waktu itu harus dipergunakan untuk banyak menyembah. Itu Anda harus ingat. Itulah peperangan yang terbesar yang harus kita kuasai. Jangan menyerah. Banyak orang Kristen malas menyembah Tuhan. Kalau dia menyembah baru 2 menit, dia sudah nguap-nguap. Sudah ngantuk. Tapi kalau ngobrol dengan orang lain, sampai 3 jam, sampai 5 jam juga. Sampai tidak tidur pun dia jabani. Bukankah begitu manusia? Bukankah begitu Anda orang-orang Kristen? Makanya kita lihat. Orang yang menyerah itu yang pertama orang malas. Tidak mau berperang dia. Dia mau enak-enak saja. Dia mau dagingnya nyaman. Dia tidak mau dagingnya bekerja keras. Tidak mau dia. Dia tidak mau dagingnya dimatikan. Nah kita lihat ayat selanjutnya. Apa yang dikatakan Tuhan. Juga mereka menyampaikan kepada orang Israel kabar busuk tentang negeri yang diintai mereka. Dengan berkata, negeri yang telah kami lalui untuk diintai adalah suatu negeri yang memakan penduduknya. Dan semua orang yang kami lihat di sana adalah orang-orang yang tinggi-tinggi perawakannya. Ya, kita lihat di situ. Juga mereka menyampaikan kepada orang Israel kabar busuk. Waduh, luar biasa. Kebanyakan 12 pengintai ini adalah hamba-hamba Tuhan loh. Pasukan pilihan, tentara yang diutus sebagai orang-orang yang punya nyali untuk di dalam peperangan. Tapi 10 ini sudah tidak siap untuk berperang. Mereka sudah mau mundur duluan. Dan mereka menyampaikan kabar buruk. Kabar busuk tentang negeri yang diintai mereka. Dengan berkata, negeri yang telah kami lalui untuk diintai adalah suatu negeri yang memakan penduduknya. Nah, artinya apa ini? Artinya
Sudahlah, kita di sini aja. Kita tidak usah berperang. Coba kita baca ayat terusnya. Juga kami lihat di sana orang-orang raksasa, orang enak yang berasal dari orang-orang raksasa, dan kami lihat diri kami seperti belalang, dan demikian juga mereka terhadap kami. Ya, memalukan sekali. Tuhan berharap bangsa Israel adalah pasukan-pasukan perang. Apa artinya Israel? Tentara Allah. Pahlawan, tentara, pasukan perang. Tetapi apa jadinya kalau seperti yang dimiliki oleh 10 pengintai ini? Mereka justru mengatakan bahwa diri kami seperti belalang di hadapan mereka. Dan demikian juga mereka terhadap kami. Belum berperang, sudah menyampaikan sesuatu yang memalukan. Betapa hidup seringkali terjadi seperti ini. Kita merendahkan Tuhan. Kita tidak percaya kepada Tuhan. Kita hanya percaya kepada ketakutan kita. Artinya apa? Artinya manusia tanpa sadar. Mereka lebih percaya kepada setan daripada mereka percaya kepada janji Tuhan. Karena apa? Ketakutan terus. Negeri itu penduduknya gagah perkasa. Orang-orang besar. Kita ini hanya seperti belalang. Luar biasa. Mereka mempermalukan Tuhan. Banyak orang seperti ini. Dan Tuhan menginginkan kita, jadilah prajurit yang baik. Jadilah prajurit yang setia. Kerjakanlah apa yang diperintahkan oleh komandan kita. Karena memang seperti itulah. Hidup di dalam dunia ini adalah hidup dengan berperang. Ya. Walaupun Anda belum kenal Tuhan, walaupun Anda bukan orang percaya Tuhan Yesus, hidup manusia itu adalah hidup yang berperang. Memerangi semua masalah untuk disingkirkan. Apalagi setelah Anda kenal Tuhan, Anda mengenal peperangan yang sesungguhnya. Tapi janganlah seperti orang-orang yang pengintai yang diutus oleh Musa dan Harun. Karena 10 diantaranya hanya membawa kabar buruk. Kabar yang busuk. Mereka hanya menceritakan tentang ketakutan yang mereka hadapi. Mereka hanya sedang memuliakan setan di dalam hidup mereka. Mereka berkata, negeri itu terlalu susah untuk kita menangkan. Terlalu susah untuk kita rebut. Ya. Kenapa bisa begitu? Yang pertama, karena terlalu banyak orang yang hidup di dalam kemalasan. Tidak mau berjuang, tidak mau berperang dengan sungguh-sungguh. Peperangan yang paling terbesar yang harus dihadapi adalah menyembah Tuhan. Makanya murid-murid pernah bertanya kepada Tuhan Yesus, Guru, ajarin kami berdoa. Ajari kami cara berdoa. Murid-murid tidak pernah meminta diajarin cara berkhotbah. Tapi cara berdoa. Karena berdoa itu tidak mudah. Ya, harus diajarin. Dan itu harus diperangi. Karena sebelum Anda berdoa, pada waktu Anda berdoa, ada hasilnya yang luar biasa. Ada susu dan madu pada saat Anda berdoa. Tapi banyak orang tidak mau berdoa.
karena mereka berasa susah berdoa. Seperti murid-murid kan di Taman Getsemani. Tuhan ajak mereka ke situ untuk apa? Bukan untuk jaga nyamuk, teman-teman. Tuhan ajak ke situ untuk berdoa. Makanya Tuhan bilang berdoa karena roh penurut daging lemah. Diajak ke situ bukan untuk main catur di Taman Getsemani. Diajak ke situ bukan untuk minum kopi, tapi berdoa, perangi itu kedaginganmu. Untuk menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Tapi mereka terlalu malas. Terlalu berat. Menyerah sebelum berperang. Janganlah jadi orang yang merugikan dirimu sendiri. Mempermalukan Tuhan. Karena Anda tidak siap berperang. Jangan menyerah sebelum berperang. Ada orang berkata kepada saya, Pak, doa saya nggak naik-naik. Menyembah Tuhan seperti sulit sekali terasa hadirat Tuhan. Ya, memang itulah peperangan yang terberat. Tapi jangan menyerah. Karena negeri itu berlimpah susu dan madunya. Pada saat Anda menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh, ada susu dan madunya. Di situ ada keberhasilan. Di situ ada kesuksesan. Di situ ada kekuatan. Di situ ada kemenangan. Anda bisa menjadi orang yang luar biasa apabila Anda berperang. Peperangan yang paling utama sekali lagi. Kalahkan roh kedaginganmu sehingga engkau terlalu malas untuk menyembah. Yang bisa engkau katakan, sulit berdoa, sulit menyembah. Kalau cuma berdoa makan, bolehlah. Berdoa makan itu bukan berdoa, bukan menyembah. Itu hanya bagian karena Anda sedang mengucapkan terima kasih. Menyembah itu artinya memberikan hidupmu, memberikan waktumu, memberikan segenap pikiranmu, konsentrasimu. Pujian pengagunganmu harus keluar dari mulutmu. Menyembah. Menyembah itu bukan meminta-minta. Berperanglah dan jangan pernah menyerah. Tuhan Yesus mengasihi kita semua.